Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang kesebangunan dan kekongruenan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah pada beberapa video berikutnya, sampai 6 video ya, kita membahas tentang kesebangunan. Dan akhirnya sekarang kita membahas tentang kekongruenan. Oke, apa sih bedanya sebangun dan kongruen? Kemarin sebangun itu adalah bentuknya sama, ukurannya beda. Sudut yang seletak besarnya sama, sisi yang seletak sebanding. Tapi kalau kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama. Terus sudut yang seletak sama besar. Jadi kongruen itu ya benar-benar sama persis. Paling bedanya kalau persegi ABCD yang satu persegi KLMN, tapi ukurannya sama gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang kekongruenan. Perhatikan soal berikut. Nah, yang pertama, pada gambar di atas, segitiga RST dan segitiga MKL sama dan sebangun. Nah, kongruen itu nama lainnya adalah sama dan sebangun. Jadi nggak usah bingung kalau sebangun tok, tapi kalau sama dan sebangun itu artinya kongruen. Nah, panjang RS 6 cm, RT 8 cm, KL 12 cm, hitunglah panjang TS, KM, dan LM. Nah, perhatikan gambarnya. Ya, di sini ada segitiga RST dan segitiga KLM. Ini RS 6. Ini RT 8, KL 12. Hitunglah TS. TS kira-kira sama seperti yang mana? Kita cuma tinggal masangkan kok. Dengan kita bayangan aja posisinya diubah jadi posisi yang sama. Berarti TS itu sama dengan KL. Berarti TS panjangnya 12. Kita nggak ngitung. Kita cuma mencari pasangannya. Kalau panjangnya ukurannya pasti sama. Itu namanya kongruen. Kemudian hitunglah KM. KM ini sama kayak siapa? Coba kalau posisinya dibuat sama seperti ini. Berarti KM itu sama dengan TR ya. Nah, KM sama dengan TR. Berarti 8 cm. Kemudian LM. Berarti LM sama dengan RS. Berarti 6 cm. Kalau kongruen itu mudah anak-anak. Berikutnya soal nomor 2. Pada gambar di atas ini ada trapesium. Segi 4 ABCD sama dan sebangun, berarti kongruen dengan segi 4 PQRS. AB 12, CD 6 ya. Kemudian PS 10. Kemudian QR 8. Tentukan AD. AD. Ini miringnya nggak sama. Jadi kita lihat, jadi kalau kamu bingung posisikan dengan gambar yang letaknya sama. Berarti AD ini sama dengan sama dengan RQ, di 8 cm. Kemudian BC sama dengan PS 10 cm.
SR, ini yang panjang, sama dengan AB 12 cm. PQ sama dengan DC 6 cm. Nah, ini adalah contoh-contoh kongruen. Sangat mudah menghitungnya ya anak-anak. Tinggal dua gambar itu diposisikan dengan tempat yang sama. Nah, berarti yang seletak itulah yang sama panjang. Berikutnya, sifat dua segitiga kongruen. Nah, yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Nanti sisi, S itu sisi. Yang kedua, dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Nanti sisi, sudut, sisi. Ini sudutnya di tengah. Yang ketiga, satu sisi dan dua sudut. Berarti bisa sudut, sisi, sudut, sisi. Ini boleh diajak di mana saja. Sisi, sudut. Untuk contoh soalnya, simak penjelasan berikut ini. Ya, soal yang pertama. Disajikan dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga KLM. Itu besarnya sama ya. Kemudian sudah ada tandanya masing-masing. Pertanyaannya, buktikan segitiga ABC dan segitiga LKM kongruen. Jadi, cara kita membuktikan adalah kita menyebutkan pada gambar ini yang sudah ada tandanya apa. Jadi, yang pertama, segitiga ABC dan segitiga LKM. Nah, kita lihat di sini AB ada tandanya ini. Berarti sama dengan KL. AB sama dengan KL. Nah, kalau sudah ada tandanya di gambar, berarti alasannya diketahui. Jadi harus ada alasannya, bukan asal. Kemudian di sini ada tanda juga AC sama dengan LM. Alasannya diketahui. Yang terakhir di sini ada BC, di sini ada KM, diketahui juga. Nah, kalau sudah diketahui semua, buktinya pasti 3. Kalau sudah diketahui semua di soal, kita enak tinggal nyebutkan aja, ya. Nah, kemudian kalau dua huruf ini namanya sisi, ini kan garis toh. Garis itu artinya sisi, berarti ini adalah sisi. Ini kan sisi. Terus ini sisi, ini sisi. Tadi kalau sisi berarti dia kongruen. Berarti kesimpulannya adalah segitiga ABC kongruen dengan kongruen tuh gini. Sama dan sebangun. Kalau sebangun tuh gini. Ya. Dengan segitiga LKM. Nah, gini. Berikutnya sebutkan pasangan sudut yang sama besar dan sama seperti kesebangunan. Kita lihat aja ini, cari huruf yang hilang. AB. Ini kan ABC, sudah ada AB, berarti sudut C. Sama dengan KL, ini LKM. Berarti yang belum ada adalah M, sama dengan sudut M. Ini sama, berarti AC, berarti di sini sudut B. LM berarti sudut K. BC berarti sini sudut A. KM berarti ini sudut L. Nah, berarti jawabannya seperti ini. Mudah kan anak-anak? Selanjutnya soal kedua. Soal kedua ada gambar seperti berikut. Kemudian yang diketahui AC sama dengan BC. AD sama dengan BD, buktikan segitiga BCD sama dan sebangun atau kongruen. Jadi segitiga ACD, segitiga BCD. Nah, anak-anak perlu diketahui bukti itu tidak selalu terletak di gambar. Bisa juga terletak pada kalimat soal gitu ya. Jadi di sini AC sama dengan BC, ini di soal ada, di gambar juga ada. AC sama dengan BC.
Kemudian AD sama dengan BD. Nah, ternyata buktinya di sini cuma ada 2. Padahal kamu wajib mencari 3 bukti. Nah, yang satunya dicari. Bagaimana cara mencarinya? Lihat ini segitiganya. ACD, BCD. Di sini ada huruf yang sama D. Kalau satu huruf berarti artinya sudut. Berarti sudut D sama dengan sudut D. Oh maaf, ini 2 huruf ya. CD, ya benar yang salah. CD dan CD. Berarti CD sama dengan CD. Ini 2 huruf berarti garis. Nah, kita lihat gambarnya. CD, CD. Oh, oke. Ini garisnya terletak pada satu tempat. Berarti punya alasan berimpit. Kalau tadi yang sudah diketahui berarti kan alasannya diketahui. Ini diketahui. Kalau kita yang mencari tahu sendiri berarti kita harus cari tahu alasannya apa. Nah, karena ini tadi 2 huruf kan sisi. Sisi, sisi, sisi. Sisi, sisi, sisi. Berarti kesimpulannya adalah kongruen. Lanjut soal berikutnya. Oke, berikutnya disajikan segitiga PQR dan segitiga XYZ beserta tanda-tandanya. Buktikan bahwa segitiga PQR dan XYZ sebangun ya. Jadi lihat tandanya di sini. Tadi segitiga PQR, segitiga YXZ. Nah, ini ada RP sama dengan ZY. Alasannya diketahui berarti ya. Terus ini pojok itu berarti sudut. Sudut P sama dengan sudut Y. Alasannya diketahui juga. Terus PQ, P ini P, sama dengan XY. Nah, diketahui juga. Nah, ini berarti sisi, hati-hati anak-anak nyebutkannya urut ya, jalannya urut. Sisi, sudut, sisi. Nah, sudutnya diapit di tengah sesuai dengan tadi di awal kita. Sisi, sudut, sisi itu termasuk sifat kongruen. Berarti segitiga PQR kongruen dengan segitiga YXZ. Seperti itu. Soal nomor 4. Nah, ada gambar seperti ini. Diketahui BC sama dengan BF, kemudian AB sama dengan EB. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga EBF kongruen. Nah, perhatikan ABC ini ya dengan EBF. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. BC itu punya sini. BC sama dengan BF. Berarti alasannya diketahui. Terus AB sama dengan EB. Nah, berarti diketahui ya. Tugasmu mencari satu lagi. Lihat segitiganya. ABC, EBF ada B. B. Berarti ini B-nya sama. Satu huruf berarti sudut. Kita lihat. Oke, di sini siku-siku. Ini kalau sini siku-siku berarti sini siku-siku. Berarti sudut B, B-nya B apa? ABC. Kita tulis dengan 3 huruf biar jelas. Yang ini berarti sudut EBF. Itu sama. Apa alasannya? Siku-siku. Nah, jadi jelas alasannya. Kemudian
kita jalan dari mana? Nah, jalannya tadi urut ya. Ini tadi BC. Harusnya AB dulu apa sudut B dulu? Nah, harusnya sudut B dulu. Berarti ini yang pertama. Terus sudut B. Terus ini yang ketiga. Berarti sisi, sudut, sisi. Berarti kesimpulannya adalah segitiga ABC kongruen dengan segitiga EBF. Selanjutnya, sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Nah, untuk soal yang kedua, ini Bu Nur minta kalian yang mengerjakan. Caranya sama seperti contoh Bu Nur yang nomor 1. Dengan menulis huruf yang belum ada dari jawaban ini. Oke, silakan dicoba. Oke, berikutnya ada gambar seperti ini. Buktikan bahwa segitiga AEC dan segitiga DEB sama dan sebangun. Nah, kita lihat tandanya yang ada di sini. Ini ada sudut A. Sudut A-nya ditulis, A di tengah berarti ya CAE. Sama dengan sudut D. Sudut D berarti D-nya di tengah BDE. Alasannya berarti diketahui. Kemudian ini garis. Garis itu berarti 2 huruf. AE sama dengan DE. Alasannya diketahui. Nah, cuma ada 2 yang diketahui, berarti tugasmu mencari 1. Nah, lihat ini. Ini yang sama huruf apa? Huruf E. 1 huruf berarti sudut. Kita lihat EO di sini. Membentuk huruf X. Berarti artinya apa? Bertolak belakang. Sudut EG berarti AEC. Dan sudut DEB. Alasannya bertolak belakang. Sehingga kalau kita jalan berarti dari sini atau dari sini boleh sudut, sisi, sudut. Dari sini juga sama sudut, sisi, sudut. Berarti sudut, sisi, sudut. Jadi kalau mau jalan gini lihat gambarnya dulu ya. Berarti kesimpulannya adalah kongruen. Untuk yang pasangan sisi kalian cari, kalian yang nyari ya. Sama seperti tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang pembuktian kekongruenan. Nah, silahkan kalian coba soal selanjutnya. Summer